Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Almira. Ini saya akan menjelaskan mengenai sporozoa dari golongan Coccidia dan Myxobolus. Parasit golongan Coccidia yang akan saya jelaskan adalah Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit obligat uniseluler, di mana kucing berperan sebagai inang definitif dan hewan berdarah panas berperan sebagai inang perantara. Oosis terbuka pada duodenum melepaskan 8 sporozoid melewati dinding usus, kemudian menginvasi berbagai sel sehingga menimbulkan kerusakan pada sel saraf, otak, dan mata. Toxoplasma gondii memiliki bentuk morfologi yang berbeda tergantung pada stadia hidupnya. Yang pertama adalah stadia tachyzoid. Individu pada stadium ini berbentuk bulan sabit, memiliki panjang 2-3 mikrometer dan dengan lebar 4-8 mikrometer. Melalui endodiogeni, membelah menjadi 2 sel, kemudian tachyzoid terlihat ketika terjadi infeksi akut pada sel mamalia, diikuti perbanyakan diri di dalam vakuola dan membentuk roset. Stadia kedua merupakan bradyzoid, berupa kista jaringan yang dibentuk di dalam sel inang dengan ukuran yang beragam. Kista dapat terbentuk di seluruh jaringan tubuh, namun lebih umum ditemukan pada sel otak dan otot. Stadia terakhir adalah sporozoid. Individu pada stadium ini terdapat di dalam oosis. Oosis yang terdapat di dalam tinja kucing memiliki diameter antara 10-13 mikrometer. Setiap oosis mengandung 2 sporosit yang masing-masing mengandung 4 sporozoid. Di dalam siklusnya, hanya kucing yang mengeluarkan oosis toxoplasma bersama tinjanya. Toxoplasma gondii memiliki 2 siklus hidup, yaitu fase intestinal dan fase ekstraintestinal. Fase intestinal hanya terjadi pada golongan kucing dan menghasilkan oosis yang dikeluarkan bersama tinja ke lingkungan. Oosis ini bersifat non-parasit dan dapat mencemari tanah, air, sayur, dan buah-buahan sehingga dapat tertelan oleh manusia sebagai inang perantara. Dalam waktu 1-5 hari, oosis menjadi bentuk infektif yang mengandung 4 sporozoid. Kemudian fase ekstraintestinal dapat terjadi apabila hewan yang terinfeksi menghasilkan tachyzoid dan bradyzoid. Dalam usus kecil, sporosit masuk ke dalam epitel usus dan memperbanyak diri dengan cara endodiogeni membentuk tachyzoid. Tachyzoid masuk ke dalam membran sel inang membentuk vakuola parasitoporus dan memperbanyak diri secara aseksual. Anakan tachyzoid tersebut selanjutnya keluar dari sel dan menyebar ke jaringan tubuh misalnya otot, mata, otak, dan paru-paru. Selanjutnya, golongan Myxobolus yang akan saya jelaskan adalah Myxobolus cerebralis. Ikan salmon, trout, dan grayling merupakan ikan yang rentan terhadap infeksi Myxobolus cerebralis. Parasit ini menyerang tulang rawan rangka aksial dan sistem syaraf simpatik yang berada di dekat korda spinalis sehingga menekan batang otak. Akibatnya, terjadi perubahan bentuk rangka dan ketidakseimbangan tubuh ikan dalam bergerak berputar seperti menangkap ekornya sendiri. Ekor ikan akan berwarna kehitaman akibat tekanan pada akar ganglia yang mengontrol produksi melanosit di area kaudal. Sama halnya dengan golongan Coccidia, Myxobolus juga memiliki bentuk tubuh atau morfologi yang berbeda tergantung pada stadia hidupnya. Yang pertama adalah Triactinomyxon, merupakan stadium di mana Myxobolus cerebralis menginfeksi ikan. Sel mengandung matriks polisakarida kompleks pelindung dengan melewati tahap actinospora yang relatif rapuh dan berbentuk menyerupai bintang dengan zat kapur. Yang kedua adalah sporoplasma. Setelah terjadi kontak dengan inang, sporoplasma bermigrasi ke epitel usus dan mengalami mitosis untuk menghasilkan lebih banyak sel amoeboid. Stadia terakhir adalah Myxosporean, merupakan perkembangan sel sporogonik dalam ikan dan berbentuk lentikular. Memiliki diameter 10 mikrometer dan tersusun atas 6 sel, yaitu 2 sel membentuk kapsul kutub, 2 sel membentuk sporoplasma binukleat, dan 2 sel sisanya menjadi katup pelindung foam. Siklus hidup Myxobolus cerebralis dimulai dari pelepasan spora dari ikan ke lumpur dan memerlukan waktu sekitar 4-5 bulan untuk menjadi infektif. Spora memerlukan inang intermediate, yaitu cacing lumpur genus Tubivac. Pada cacing Tubivac, spora akan memperbanyak diri baik secara aseksual maupun seksual. Kemudian dilepaskan dalam stadia infektif dan melekat pada inang definitif. Ketika menempel pada ikan, spora akan melakukan penetrasi melalui epitel kulit maupun insang, kemudian bermigrasi ke sistem syaraf dan berkembang menjadi sporoplasma. Selanjutnya, sporoplasma masuk ke dalam usus halus dan bermigrasi menuju ke kartilago dan berkembang menjadi spora infektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.